lagi. Shalom anak-anak. Apa kabar kalian? Minggu ini semangat untuk belajar ya. Tidak ada lagi yang sedih-sedih, tidak ada lagi yang lesu-lesu ketika memulai pelajaran agama ya. Jadi Bapak sarankan untuk kalian tetap menjaga kesehatan ya di situasi pandemi ini, untuk tidak henti-hentinya Bapak memberitahu pada kita untuk tetap menggunakan masker, apalagi ini duduk berdekat-dekatan ini ya. Pakai masker, kalau ada yang batuk pilek, kalau ada yang flu, silakan berobat. Pergi ke UKS, minta obat pada petugas UKS ya, untuk bisa sembuh. Yang Bapak doakan untuk cepat sembuh ya. Kalau ada yang sakit, ada yang batuk pilek, jangan mengambil kerumun dengan kita di sini, nanti kasihan teman-temannya bisa terjangkit. Ya, untuk situasi kelasnya juga kebersihannya tolong diperhatikan. Buku-buku di atas meja terapikan masing-masing, sampah-sampah ya Bapak perhatikan tuh, di bawah serandi masih ada sampah permen. Siapa yang makan permen di kelas ini? Coba bersihkan ya, tolong dibersihkan, diambil dulu, disimpan di atas mejanya, nanti waktu istirahat baru kita buang ya. Ya, untuk memulai pelajaran kita, Bapak minta salah satu siswa ya, Joshua silakan berdoa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Nah, silakan Joshua. Yang lainnya duduk. Si Joshua silakan berdiri untuk berdoa. Mari berdoa Joshua, pimpin kita dalam doa. Amin. Ya, terima kasih Joshua. Silakan duduk Joshua. Baik anak-anak, kita akan absen. Bapak akan absen kalian sebelum memasuki materi kita pada hari ini. Kita absen ya. Ya, ternyata hadir semua ya. Hadir semua, bagus, kehadirannya bagus. Di absen sama ketua kelas. Ini sudah baik ini absennya. Ya, silakan persiapkan bukunya, dikeluarkan bukunya, buku agamanya, untuk latihan, catatan, paketnya. Kalau masih ada yang belum mendapatkan buku paket, di depan masih ada buku paket ya. Silakan ambil di depan buku paketnya. Anak, minggu lalu siapa yang masih ingat pelajaran tentang apa di minggu lalu? Ayo. 6, belajar dari para martir ya. Sebutkan siapa yang masih ingat salah satu nama pemartir. Polikarpusnya. Polikarpus. Apa yang terjadi dengan Polikarpus? Ya, beliau dibakar hidup karena Polikarpus menolak untuk percaya atau menyembah siapa? Kaisar pada waktu itu ya. Polikarpus menolak. Masa karena usiaku sudah 80-an tahun ini, Tuhan yang aku sembah itu tidak pernah menyakitkanku, kata Polikarpus ya. Masa dengan seperti ini aku menyangkal dia. Lalu ditangkaplah Polikarpus, diikat dan dibakar di tengah pasar. Nah, yang lain siapa lagi martirnya? Siapa? John Bunyan ya. Siapa lagi? Wycliffe ya, seperti itu ya. Jadi pada hari ini kita, ini pelajaran 6 lalu ya, di pelajaran hari ini dari pelajaran 7 yang berjudul Yesus teladanku ya. Ini ya anak-anak ya. Apa alasan atau tujuannya? Tujuan kita belajar ini supaya kita bisa memahami ya sifat yang seringkali membuat Tuhan Yesus memusuhi orang ya, penguasa
di zamannya ya. Kita bisa belajar apa yang dibenci Tuhan Yesus di zamannya ya. Tujuan berikutnya yaitu memahami sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga dapat memiliki keberanian untuk bersifat konsisten ya. Kita juga harus tahu ya. Jika kita mengetahui sifat-sifat apa, maka kita juga akan mengetahui kenapa sampai Tuhan Yesus dibenci oleh orang pada zamannya ya. Jadi seperti itu ya pelajaran kita hari ini. Bapak harap persiapkan diri untuk tetap fokus terhadap pelajaran kita hari ini, yaitu Yesus teladanku ya. Ya, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita belajar tentang Yesus adalah teladan. Nah, dengan sendirinya ketika kita melihat belajar daripada siapa diri Yesus, teladan apa yang Dia buat terhadap diri kita, maka nantinya kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu dalam konteks siswi sebagai seorang pelajar ya, Jadi anak-anak boleh diskusi mengenai poin puisi dari situ ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi ya tentang hal-hal apa yang kamu anggap mewujudkan dari puisi Betki tersebut ya. Kamu tulis di situ ya. Silakan masing-masing dengan teman sebangku aja, berdiskusi hal apa yang kamu perhatikan ya, yang kamu anggap mewujudkan dari puisi itu. Di buku paket halaman 44 ya, ditulis jawabannya ya. Bapak tunggu 5 menit ya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Simpan dulu hasil diskusinya, nanti akan dikumpulkan ya. Tokoh Yesus memang sangat kontroversial ya, di masa hidupnya di dunia. Yesus seringkali berbenturan dengan pemimpin agama. Teladan apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin tunjukkan yang bisa kita tiru? Yang pertama ya, Yesus peduli terhadap yang menderita. Kelihatan di belakang kan ya? Nih, Bapak jelaskan. Dalam kitab Markus ya, pasal 1 ayat 40 sampai 45 ya. Di situ ada seorang yang penyakit kusta. Nih orang ini. Nih. Ya, kelihatan ya walaupun hitam putih. Nah, di situ orang penyakit kusta ini memohon kepada Yesus ya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Jadi yang poin ini, Yesus peduli terhadap yang menderita. Orang kusta disembuhkan ya. Berikutnya, teladan apa yang kita lihat dari Tuhan Yesus? Itu Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Di kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30 ada kisah tentang siapa? Perempuan yang ada perempuan Samaria dekat kota Samaria ya. Yesus pada waktu itu datang dan duduk di sumur. Yesus merasa haus setelah mengalami perjalanan yang jauh. Lalu Yesus di situ juga bertemu dengan seorang perempuan Samaria dan dia melakukan penginjilan terhadap perempuan itu. Nah, sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap membuka diri kepada perempuan yang tak dikenal ini menyebabkan perempuan itu bersukacita ya. Ia bahkan menjadi salah satu penginjil yang pertama yang mengajak
keluarganya untuk menemui Yesus. Ya. Yesus membenci ketidakadilan, ya. Kan ada kisah di mana orang-orang pada waktu itu berjualan di bait Allah. Ternyata tempat bait Allah itu bukan untuk beribadah kepada Tuhan, tapi sebaliknya mereka malah mengotori bait Allah dengan cara mereka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, memanfaatkan orang yang datang di situ untuk melakukan kurban terhadap Tuhan, ya, terhadap Allah, seperti itu. Jadi mereka mempraktekkan pola hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah, mencari keuntungan dari setiap ternak yang ada, mereka ambil keuntungan dan lain sebagainya, ya. Itulah materi kita pada hari ini. Bapak jelaskan bahwa kenapa kita harus meneladani Tuhan Yesus. Yang pertama, karena Yesus peduli terhadap yang menderita. Yang kedua, kenapa kita mau meneladani Yesus, yaitu Yesus dekat dengan orang yang mereka atau dengan orang yang dilecehkan. Berikutnya, Yesus membenci ketidakadilan. Berikutnya juga Yesus sangat membenci kemunafikan. Yesus juga berdoa kepada Bapa, ya. Jadi anak-anak, beberapa poin di sini, poin penting yang perlu kita teladani dalam diri Yesus, hendaklah kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, ya. Demikian penjelasan dari Bapak. Silakan anak-anak dicatat dulu. Kalau tidak jelas, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan sebelum Bapak menutupnya. Ya, kalau sudah, ya, kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Jadi minggu depan, ya, anak-anak, kita sudah masuk di pelajaran ke-8, ya, yaitu mengenai setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab, ya. Jadi poin tugas minggu depan di bab itu bab 8, setia beribadah, ya. Nah, untuk hari ini ada tugasnya, Bapak baca, ya, tugasnya. Tugas yang pertama Bapak akan baca. Sebutkan minimal 3 hal yang kamu dapat teladani dari Tuhan Yesus. Silakan ditulis. Yang kedua, menurutmu 3 hal yang mana yang kamu tuliskan di nomor 1 di atas. Teladan mana yang cocok untuk dilakukan remaja seusiamu? Sebutkan juga alasannya. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, ya, untuk meneladani Tuhan Yesus. Ya, untuk menutup pelajaran kita, Bapak akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Siapkan diri kalian. Kita berdiri semua. Kita menutup. Sebelum berdoa, kita menyanyikan satu pujian, ya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bernyanyi. Ya, kita akan menutup pelajaran hari ini dengan doa. Bapak akan pimpin kita dalam doa. Mari sikap teduh, sikap tenang, kita berdoa kepada Tuhan, tetap menghormati Tuhan sebagai teladan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan anak-anak.